Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Fitria dengan stambuk D1A11886 ingin menjelaskan tentang analisis korelasi parsial. Yang dimana analisis korelasi parsial adalah untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel yang diteliti, yakni hubungan antar variabel X dan variabel Y. Korelasi atau hubungan yang berbentuk antar variabel ini dapat bersifat hubungan positif atau negatif. Tujuan analisis korelasi parsial adalah menentukan rumusan hipotesis penelitian, melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, dan menafsirkan hasil analisis membuat kesimpulan. Kriteria derajat analisis korelasi parsial adalah nilai koefisien korelasi 0,000 sampai 0,20 itu hubungan sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasi 0,21 sampai 0,40 yaitu hubungan sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasi 0,41 sampai 0,70 yaitu hubungan kuat. Jika nilai koefisien korelasi 0,71 sampai 0,90 yaitu hubungan sangat kuat. Jika nilai koefisien korelasi 0,91 sampai 0,99 yaitu hubungan kuat sekali. Jika nilai koefisien korelasi 1,00 yaitu hubungan sempurna. Persyaratan uji korelasi parsial itu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. 2. Jika karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Kita bisa dapat mengambil contoh kasus sebagai berikut, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara antara IQ (Intelligence Quotient) dengan nilai IPK (Indeks Kumulatif Prestasi). IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat Anda lihat pada tabel seperti ini yang kita sudah kasih masuk ke dalam Excel. Terus kita buka SPSS, lalu kita ke variable view. Ya. Kita ke variable view, kita tulis IQ PK sama motivasi. Labelnya IQ juga kita tulis IPK sama motivasi. Desimalnya kita kasih 0 untuk IQ, IPK kita kasih 2 dan motivasi 0. Terus unknown-nya kita kasih scale. Terus kita ke data view dan jadilah seperti ini. Kita ambil data dari Excel tersebut, Excel ini kita copy. Terus kita copy terus kita paste dari sini. Oke, jadilah seperti ini. Terus kita ke analis, kita description, static, dan explore. Karena persyaratan atas asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam penggunaan uji korelasi parsial ini adalah data berdistribusi normal, maka terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas untuk variabel IQ, IPK, dan motivasi. Kita explore dan jadi kita kasih masuk dependent. Terus ini motivasi. Oke, good. Terus ke plot, kita ke plot normative test.
normal test, faktor level together, continue, terus both ya, kita tekan oke. Maka kan muncul seperti ini. Terus maka kita akan muncul data seperti ini. Dan kita ke test of normality. Dan kita kembali ke sini. Oke. Dari ini kita bisa kriteria dari ini kita untuk mengetahui apakah variabel IQ, IPK dan motivasi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui teori tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikan sig kurang dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi sig lebih dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Dan berdasarkan tabel output SPSS ini untuk test of normality, lihat ini diketahui bahwa nilai sig dalam uji normalitas yaitu sebesar untuk IQ sebesar 0,932 dan untuk IPK 0,152 dan untuk motivasi yaitu 0,066. Karena nilai signifikan sig untuk semua variabel penelitian di atas 0,05 lebih dari 0,5 maka dapat berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ, IPK dan motivasi adalah berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial sudah terpenuhi. Terus kita kembali lagi ke analyze, terus kita ke correlate, kita ke partial, dan kita masuk IQ ke IQ ke variabel dan IPK. Dan untuk motivasi kita kasih masuk ke controlling for. Terus to highlight dan kita ke option mean, standard, zero order correlation dan exclude cases pairwise. Kita continue, terus kita klik oke. Jadilah seperti data ini. Jadilah datanya seperti ini. Tabel output SPSS ini memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel IQ, IPK, dan motivasi, mencakup mean atau nilai rata-rata, standard deviation atau standard deviasi dan N atau jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel output SPSS ini memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dan analisis korelasi. Dalam analisis korelasi untuk memaknai tabel output correlation di atas, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu seperti tadi yang saya bilang, untuk menentukan rumusan hipotesis penelitian, melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, dan ketiga untuk menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial, HO atau hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan, dan HA hubungan antara IQ, IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial sig 2 tilde jika nilai significance 2 tilde lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai significance 2 tilde kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Tabel output pertama non A
menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol atau motivasi dalam analisis. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832. Positif dan nilai signifikan dua telet adalah 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol motivasi. Sementara nilai korelasi sebesar 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Bisa kita lihat dari hubungan derajat di sini. Sangat kuat. Dan terus tabel output kedua, motivasi menunjukkan nilai korelasi atau hubungan variabel korelasi atau hubungan antar variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output ini terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,626 bernilai positif, dan kategori hubungan kuat dengan nilai signifikan dua kali sebesar 0,039 kurang dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikansi yang nyata. Berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial ini, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol dengan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dan variabel IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ, intelligence quotient, bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai IPK mahasiswa, karena ada variabel lain juga yang berhubungan dengan nilai IPK, yaitu variabel motivasi berprestasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.